Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan? Hari ini bersama-sama kita kembali untuk akan datang kepada Tuhan. Kami berdoa, berharap kepada Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat saudara semakin cinta Tuhan, menemani saat teduh saudara. Ya, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahku membuka hati untuk jamahanmu. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kau baik, kau baik. Oh, haleluya, haleluya. Jamahanmu kami rasakan Tuhan. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Hari ini kami percaya dan yakin masing-masing kami sedang berada di hadapan altar-Mu, tahta-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa. Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan sebentar Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup,
Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Berbicaralah lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami akan memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Engkau akan berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini akan tentu saja melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita telah dibawa Tuhan untuk sampai hari ini sudah pada kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Puji Tuhan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kami sangat percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah diberkati ya lewat apa yang kita baca tadi. Pasti ada sesuatu
yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini izinkan saya akan menambah sedikit saja dari apa yang saudara terima. Saya akan mengajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal yang ke-5. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing, perhatikan, memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Dan kemudian ternyata ada sebuah penjelasan. Apa itu kemenyan? Dilanjutkan dengan begini. Itulah doa orang-orang kudus. Ya. Jadi tampaknya kemenyan itu merupakan sebuah perlambangan dari doa orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari penggunaan kemenyan, mulai dari hukum Taurat di Perjanjian Lama, kemenyan itu memberikan bau harum. Ya, dan di dalam hukum Taurat, terutama di dalam peribadatan orang Israel, yang mana mereka ketika beribadah itu bawa korban, ya, tentu saudara tahu. Nah, korban-korban itu tidak hanya melulu berupa binatang. Korban-korban mereka juga termasuk berupa tepung yang terbaik, ya, termasuk juga roti, dan itu dinamakan korban sajian. Nah, kalau kita perhatikan di hukum Taurat, kegunaan kemenyan itu digunakan di situ, di korban sajian itu, di korban-korban sajian, ya, di mana tidak ada daging di sana, tetapi tepung, minyak. Nah, silakan nanti saudara baca. Itu biasanya dibubuhkan kemenyan, dan setelah itu dibakar, dan dikatakan itu menjadi bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemenyan itu jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus ada dalam peribadatan orang Israel, terutama dalam ketika mereka mempersembahkan korban sajian, karena baunya menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi kita lihat kemenyan itu bicara tentang doa orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan menarik sekali di kitab Wahyu, kemenyan itu ditaruh di sebuah cawan emas. Itu menunjukkan doa-doa kita. Itu sekalipun mungkin saudara merasa doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan, doa saudara tampaknya begitu tidak ada artinya menurut saudara, mungkin. Tapi ternyata doa orang kudus itu ditaruh di cawannya Tuhan, bagaikan kemenyan yang baunya harum bagi Tuhan. Ya, jadi doa kita nggak pernah sia-sia. Karena itu, siapa bilang doa tidak penting? Kalau pada kemarin kita melihat, siapa bilang memuji Tuhan itu tidak penting, menyembah Tuhan tidak penting. Hari ini kita belajar tentang siapa bilang doa itu tidak penting. Doa itu penting. Doa itu bahkan ditampung Tuhan di sebuah cawan, dan doa itu bagaikan kemenyan, di mana kemenyan itu di dalam Perjanjian Lama seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang membawa bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Doa saya dan saudara itu berarti doa saya dan saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Banyak-banyak berdoa, terutama berdoa syafaat. Jangan bosan, jangan lemah. Tetap semangat, ya. Banyak-banyak doa. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebenaran firman yang kita renungkan hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terkadang banyak dari kami mungkin mulai meremehkan pentingnya doa. Bahkan kami mungkin mulai ada rasa malas, bosan dalam berdoa syafaat bagi orang-orang lain. Mungkin itu pernah menghantui kami, pernah mendatangi kami. Ampuni Tuhan. Hari ini kembali Kau sadarkan kami, Kau mengingatkan pada kami tentang pentingnya doa. Karena doa itu ternyata bagaikan kemenyan yang baunya sangat harum di hadapan-Mu Tuhan.
sebuah korban yang menyenangkan hati. Kami percaya doa kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya doa kami berharga di hadapan-Mu. Dan kami akan dengan senang hati mempersembahkan doa-doa kami di hadapan-Mu, terutama bagi sesama kami, bagi orang-orang lain, supaya itu menjadi bau yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami memang rindu hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Meteraikan firman-Mu Bapa dalam hati dan hidup kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan persilakan kita yang mengambil waktu sejenak. Kita akan berdoa masing-masing untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Tuhan Yesus. Mari kita akan doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya? Yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia Tuhan, yang sampai hari ini menderita siksaan penganiayaan yang begitu berat. Kami di Indonesia masih harus bersyukur karena kami tidak sampai mengalami yang seperti itu. Sekalipun mungkin untuk beribadah seringkali dipersulit, tetapi belum sampai dipersekusi begitu rupa seperti mereka. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi mereka yang mengalami siksaan yang begitu berat itu. Tuhan, tolong saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Tuhan, kuatkanlah mereka dan keluarga mereka senantiasa. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang menghadang mereka. Tolonglah umat-Mu Tuhan, tolong umat-Mu. Bapa, kami juga datang kepadamu mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus tidak jemu-jemu kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, selain pandemi, beberapa bagian dari bangsa kami juga dirundung oleh kejadian-kejadian bencana alam, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan kemenangan demi kemenangan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Angkatlah derajat bangsa kami. Bahkan bawalah bangsa kami untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kiranya Kau mengampuni Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, memimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, kami juga datang padamu Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Mohon berikan kepada kami dan keluarga kami senantiasa hati yang sungguh-sungguh tulus ikhlas dalam melayani-Mu Tuhan. Cukupkan kiranya segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami dan keluarga kami lebih-lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya lagi bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga serahkan dalam tangan-Mu anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kuatkanlah iman jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terhilang dari antara umat-Mu. Semuanya dilingkupi oleh tali kasih yang dari Tuhan. Semuanya dijaga oleh Tuhan. Semuanya ditolong oleh Tuhan, sehingga sanggup mempertahankan iman, pengharapan, dan kasih-Nya sampai akhir hidupnya. Bahkan bertambah-tambah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Tuhan. Dan berkati juga keluarga mereka,
pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang hari-hari ini masih dalam kondisi sakit. Sungguh kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap sama sampai selama-lamanya. Engkau sanggup bekerja, Engkau sanggup menolong mereka yang sakit. Karena itu kami berdoa bersatu hati, Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah, tolong sembuhkan setiap mereka yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang padamu, membawa setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah, berhadapan dengan masalah-masalah yang mungkin begitu berat. Kalau misalnya masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan umat-Mu, Tuhan ampuni kami. Tunjukkan letak kesalahan kami dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya dalam segala masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kemenangan, damai sejahtera, ucapan syukur, sukacita, senantiasa, kemenangan, kekuatan melimpah kiranya dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam dosa, berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus menguasai kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa ya, untuk pergumulan doa masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu, mari kita akan tutup bersama saat teduh kita hari ini. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.